والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh keluarganya, juga umatnya yang mengikuti petunjuknya dengan baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan lalu kita telah berada di ujung pembahasan tentang Asma Allah Al-Zahir dan Al-Batin. Allah sebagai zat yang maha tampak, juga sebagai zat yang maha tersembunyi. Kita sekali lagi sampai pada poin manfaat beriman kepada asma ini. Kalau dalam buku mini ini halaman 146, banyak sekali tentunya manfaat kita mengimani asma Allah Al-Zahir dan Al-Batin. Namun di sini disebutkan ada 5, dan ini bukan keseluruhan tentunya, hanya sebagian. Yang pertama, mewujudkan penghambaan dengan asma Al-Zahir dan memusatkan hati kepada zat yang diibadahi, tempat bergantung dan meminta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayatnya kauniyah maupun Qur'aniyahnya itu sangat tampak, sangat tampak. Maka selayaknya lah kita mewujudkan penghambaan yang total kepada Allah Az-Zahir. Kemudian yang kedua, mewujudkan penghambaan dengan asma Al-Batin, yaitu meyakini bahwa seluruh alam berada dalam genggamannya, tiada yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan di langit maupun di bumi dan yang ada di antara keduanya ataupun di alam semesta seluruhnya yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak berada dalam kekuasaannya atau genggamannya. Semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai zat al-batin. Kemudian yang ketiga, memohon perbaikan hati dan amalan, karena Dia Maha mengetahui yang tampak dan tersembunyi. Naam, karena Allah lah yang Maha mengetahui satu-satu dari kita. Masing-masing dari hambanya punya hal-hal yang tampak dan hal-hal yang tersembunyi. Maka hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahui dari orang yang ada di depan kita ataupun di samping kanan kiri kita, kecuali yang tampak darinya. Sedangkan yang tersembunyi itu adalah menjadi rahasia Dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-zahir dan al-batin. Ya, semua sekali lagi dari hambanya punya hal-hal yang tampak dan hal-hal yang tersembunyi, punya amalan-amalan yang tampak juga amalan-amalan yang tersembunyi, baik itu amalan terpuji maupun amalan tercela. Ya. Namun semua itu sekali lagi tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang terluput atau lolos dari catatan malaikatnya. Kemudian yang keempat, memotivasi diri, motivasi dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik. Karena amalan hamba semua tersingkap, rahasia hatinya tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua tampak jelas, niat yang ada di batin pun terbaca. Nah, kalau sesama hamba mungkin saja terkecoh, mungkin saja tertipu, mungkin saja salah menilai. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya jelas, datanya lengkap. Amalan masing-masing dari hamba, segala titik bengek tentang hamba tersebut itu juga tampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan niat yang tempatnya di hati pun hanya Allah dan yang bersangkutan yang mengetahuinya, yang mendeteksinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang kelima, timbulnya rasa takut berbuat dosa dan maksiat meskipun di kesepian malam dan tempat yang tersembunyi, karena terungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mau lari dari mana? Dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengawasan CCTV bisa diakali, ya. Tapi kalau pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana justru anggota badan kita yang menjadi CCTV-nya, kulit kita yang menjadi CCTV-nya, kulit kita. Mau dikelondoi kulitnya, kemudian merasa bebas melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Andai asma Allah al-zahir dan al-batin ini terinstal di masing-masing dari kita, tentunya akan berkurang banyak yang namanya maksiat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan sebaliknya masjid ini akan full ya. Namun dan juga kerusakan-kerusakan di muka bumi tentunya akan banyak berkurang. Akankah ada koruptor bila dua asma ini terinstal di hati hamba? Tidak, tentu tidak. Karena sekali lagi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkara kita terungkap ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih kepada asma Allah berikutnya, yaitu Al-Jabbar. Asma Allah Al-Jabbar yang pada dasarnya bermakna tiga, mengandung makna tiga. Dan umumnya kalau kita buka Asmaul Husna di beberapa buku ataupun referensi, umumnya diartikan satu dari tiga itu saja, yaitu biasanya diartikan sebagai zat yang maha perkasa. Dan itu betul, benar, saya tidak katakan salah. Namun itu sepertiga dari makna Al-Jabbar. Sehingga di buku mini ini saya memakai makna yang lain agar pembaca ataupun kaum muslimin terbuka atau bertambah wawasan cakrawalanya tentang pengetahuan asma Allah Al-Jabbar, bahwasanya Al-Jabbar tidak hanya bermakna Sang Maha Perkasa. Kita lihat dulu makna asma ini disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran, hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hasyr ayat 23, yaitu di akhir surah, bersama rentetan asma Allah yang lainnya. Yang dimaksud di sini tentunya firman Allah Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Yaitu asma Allah Al-Muhaimin sebagai sang pemelihara keselamatan hambanya, juga yang maha perkasa dan yang maha memaksa, lagi Al-Mutakabbir yang maha sombong. Meskipun tentunya kata Jabbar ini warid juga atau terdapat pula dalam Al-Quran, tetapi tidak dimaksudkan atau ditujukan kepada Allah. Yang hanya ditujukan kepada Allah sebagai asma Allah pakai alif lam, Al-Jabbar. Jangan keliru. Sedangkan pada surah Al-Maidah misalnya ayat 23,
Allah berfirman, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di sana itu ada kaum yang besar, perkasa atau kuat, ya. Ini ketika orang-orang Bani Israel diajak berperang kemudian takut, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami di sana itu ada orang-orang yang perkasa, yang kuat, yang kami tidak mungkin masuk ke Baitul Maqdis sampai mereka keluar dulu. Ini bukti nyata keberanian atau ketakutan, ya, kepengecutan Bani Israel. Di sini pakai kata jabbarin. Kemudian juga ketika Allah menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam pada surah Maryam ayat 32, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jabbaran di sini tidak tanpa alif lam. Ini pentingnya alif lam dalam bahasa Arab, ya, yang membedakan, ya. Ketika pakai alif lam berarti yang dimaksud adalah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan di sini, dan Allah, kata Nabi Isa, tidak menjadikanku orang yang suka memaksa ataupun orang yang sengsara. 6. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang penghuni neraka, Allah juga sebut sebagai jabbarin, yaitu orang-orang yang sombong, yang angkuh, ya. Wa khaba kullu jabbarin anid. Dan sungguh merugi, sungguh menyesal orang-orang yang suka memaksakan diri atau memaksakan kehendaknya kepada orang lain, atau orang yang sombong di neraka. Mereka akan menyesal, sedang mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga pakai kata jabbar, namun maknanya sekali lagi berbeda. Yang dimaksud di situ adalah hamba-hamba yang menentang, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada perintahnya ataupun larangannya. Di antara makna al-jabbar tadi dikatakan sebagai 3 makna, ya, keseluruhannya al-jabbar itu mengandung 3 makna. Yang pertama yaitu bermakna ketinggian. Bermakna ketinggian. Ketika dikatakan kurma jubarah, yaitu aliyah, kurma yang tinggi, yang panjang, itu dari kata jabbar, atau jabbarah juga dikatakan jabbarah, karena memang Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya. Kemudian makna kedua di sini adalah al-muslih umura khalqih, sebagaimana dikatakan oleh At-Tabari, al-musarrif fima fihi salahuhum. Allah yang memperbaiki keadaan hambanya, makhluknya, yang memberikan hal-hal yang mendatangkan maslahat kepada hambanya, yang memberikan, ya,
kekayaan setelah kemiskinan, yang memberikan kelapangan sesudah kesulitan. Ini makna Jabbar juga. Ini makna Jabbar, yang memberikan kemudahan setelah kesulitan. Tentunya hati hamba tadi akan terhibur. Itu makna kata jabr. Orang yang sedang terluka hatinya akan menjadi terobati. Itu dengan sifat atau nama Allah Al-Jabbar. Itu Jabrul Khawatir. Allah yang memberikan hiburan, Allah yang menyembuhkan. Itu juga diantara makna Al-Jabru, memperbaiki keadaan hambanya. Yang ganjil digenapkan, yang kurang disempurnakan. Itu makna Jabr namanya. Itu makna Al-Jabr. Kemudian juga yang menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan sehingga ya meninggi menjadi hijau. Ini makna kedua dari kata Al-Jabr, atau yang darinya nama Allah diambil, yaitu Al-Jabbar. Makna yang ketiga yaitu yang memaksa, yang maha memaksakan kehendaknya, karena dia yang menciptakan, makanya menjadi Al-Jabbar. Namun dengan kewibawaannya, dengan kemahaperkasaannya ketika Allah memaksa hambanya, juga karena haknya sebagai penciptanya. Berbeda dengan manusia yang tidak bisa seenaknya menjadi Jabbar, ya, tidak bisa seenaknya. Atas dasar apa, dengan hak apa, ya, akan menjadi Jabbar. Makna ini pula yang kemudian berkembang menjadi zat yang menaklukkan dan mengalahkan. Makna ketiga ini. Dan juga kelompok menyimpang, kelompok menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut Jabariyah. Ini awal bid'ah dalam akidah, itu Qadariyah dan Jabariyah. Ini awal bid'ah dalam akidah. Qadariyah kelompok yang menetapkan kemampuan manusia, kemampuan dan keinginan manusia, lalu mengesampingkan atau menolak atau menomorduakan kekuasaan Allah. Manusia itu dicap juga kuasa, bahkan dia kuasa untuk dirinya sendiri dan menafikan kekuasaan Allah, dan ini sesat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Allah nafikan, ya, kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berseberangan atau bertabrakan, kontradiksi antara kehendak kita dengan kehendak Allah, kehendak siapa yang berlaku? Kehendak Allah. Itu Qadariyah. Adapun Jabariyah sebaliknya, bahwa manusia ini tidak punya keinginan, tidak punya
kuasa apa-apa atas dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan itu juga kepada manusia. Menurut Jabariyah, manusia tak ubahnya robot. Sehingga ketika jatuh dalam maksiat pun dikatakan ya salahnya Allah. Di sini sesatnya. Di sini sesatnya. Kita datang ke kajian seperti ini dengan kehendak kita tidak? Dengan kehendak kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala restui, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Ada yang jalan kaki, ada yang sepeda, ada yang motoran dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah tengah-tengah antara dua kelompok menyimpang ini. Tidak seperti yang diklaim oleh Qadariyah, tidak pula seperti yang diklaim oleh Jabariyah. Nah, itulah tiga makna dari kata al-jabr, kemudian juga pemahaman penjelasan singkat tentang juga dari nama itulah adanya kelompok yang disebut Jabariyah dengan lawannya atau seterunya Qadariyah. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, meskipun hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran, namun ini sudah cukup menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Jabbar. Kita lihat di buku kecil kita ini, Al-Jabbar yakni zat yang maha memaksa dan juga maha kokoh dan sempurna. Arti asal dari nama Al-Jabbar adalah dari kata Al-Jabru, yaitu yang memperbaiki segala sesuatu, menggenapkan yang ganjil dan menyempurnakan yang kurang. Al-Jabru juga berarti pemaksaan untuk kebaikan. Ini tambahan kata yang sangat penting. Ketika Allah memaksakan hambanya untuk taat, untuk kebaikan siapa? Hamba itu sendiri. Ketika Allah memaksa atau mewajibkan kepada kita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan syariat-syariat yang lain, itu untuk kebaikan Allah. Apakah Allah butuh? Tidak. Makanya di sini untuk kebaikan, pemaksaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Karena memang dialah zat yang mengharuskan dan juga menekan hambanya. Berapa banyak atau berapa kali kita kalaulah tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan suatu ketaatan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, yang memaksakannya pada hamba-hambanya, maka kita pun kemudian sami'na wa ta'na, dan itu menjadi kebaikan bagi kita, dan itu menjadi kebaikan kepada kita. Al-Jabbar di sini
Artinya zat yang memaksa dan penuh wibawa, zat yang maha tinggi dari makhluknya, pemilik kebesaran, kesombongan dan kekuatan. Al-Jabbar yaitu zat yang agung, yang menaklukkan dan mengalahkan semuanya, yaitu sebagai Al-Ghalib, semua tunduk kepadanya. Maha tinggi mengawasi makhluknya di atas arsy, maha penyayang lagi maha belas kasih, yang memberi kecukupan pada orang yang fakir, yang menghibur orang yang terkena musibah. Nah, sebagai Al-Jabbar, ini makna yang banyak tersembunyi dari kaum muslimin. Sekali lagi, bahwasanya makna Al-Jabbar tidak hanya bermakna power, yang punya power, yang maha perkasa, yang maha memaksa. Tidak, tapi juga yang menghibur yang terkena musibah. Yang terkena musibah terhibur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Jabbar, dan yang menyembuhkan orang yang sakit. Itu juga bagian dari makna asma Allah Al-Jabbar. Selain juga Allah sebagai Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan, yang maha sombong dan bebas dari sifat kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun pada zatnya atau sifatnya dan juga ciptaan-ciptaannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, manfaat mengimani asma Allah Al-Jabbar. Yang pertama, sini sebutkan semakin kuat rasa takut pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai makhluknya tentunya tidak ada apa-apanya di hadapan Al-Jabbar. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan tenaga, kekuatan materi, kekuatan apa saja tidak bisa dihadapkan dengan Al-Jabbar. Maka semakin takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghayati asma Allah yang satu ini. Yang kedua, tawadhu dengan menerima hukum dan kebenaran darinya, juga rendah hati kepada sesama makhluk. Nah, karena kita selaku manusia serba terbatas, sampai umur kita pun terbatas, ya. Potensi, kekuatan, umur, semua serba terbatas. Sedang Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Kemudian yang ketiga, mencintai Allah Al-Jabbar, yaitu zat yang menggenapkan yang ganjil dan menyempurnakan yang kurang. Makanya ketika kita merasakan kelemahan pada diri kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertawassul dengan memanggil asma Allah Al-Jabbar. Ya. Bahkan yang keempat di sini, berdoa dengan asma Allah Al-Jabbar, doa permohonan, yaitu meminta perlindungan pada Al-Jabbar
dari kejahatan makhluk atau kezaliman makhluk yang lain, baik manusianya maupun binatangnya. Baik manusianya maupun binatangnya, kita berlindung kepada Allah Al-Jabbar. Juga doa ibadah yang menampakkan ketundukan kita kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala serta mengakui kelemahan dan kepapahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap sholat kita, di setiap rakaat kita, ketika duduk di antara dua sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud, doanya di antaranya wajiburni. Wajiburni. Maksudnya wajiburni ini apa? Yaitu, ya Allah, yang kurang dari aku sempurnakan, yang ganjil genapkan. Ya. Kalau ada yang sakit dari fisikku, aku tidak tahu, masih sembuhkan. Itu makna doa kita dalam duduk di antara dua sujud, wajburni. Ya. Nah, baik. Waktu juga yang membatasi kita. Semoga yang sedikit ini memberikan tambahan ilmu kepada kita dan menambah ketakwaan-ketakutan kita dan kecintaan kita kepada Allah Al-Jabbar. Saya cukupkan sekian. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.